Selamat datang di modul kedua, jantung dari proses analisis kita. Jika di modul pertama kita belajar menyiapkan kepingan puzzle, yaitu kode-kode, maka sekarang saatnya menyatukan kepingan-kepingan itu untuk melihat gambar besarnya. Di video ini kita akan belajar teknik inti, bagaimana mengelompokkan kode menjadi tema, dan bagaimana mengidentifikasi pola-pola yang menceritakan sebuah kisah. Langkah pertama setelah coding adalah pengelompokan kode menjadi tema. Caranya, kita melihat semua kode yang kita buat, lalu bertanya, kode-kode mana yang memiliki ide inti yang serupa, yang membicarakan tentang masalah yang sama. Misalnya, kode harga mahal, hutang menumpuk, dan pendapatan turun bisa dikelompokkan di bawah satu payung tema besar tekanan ekonomi. Tema ini lebih abstrak dan konseptual daripada kode individualnya. Ini adalah cara kita menyederhanakan dan mengkategorikan informasi untuk melihat isu-isu utama apa saja yang muncul dalam data kita. Sekarang kita punya daftar tema, tapi analisis tidak berhenti di sini. Kekuatan analisis kualitatif ada pada mencari hubungan dan pola antar tema. Ini seperti membuat peta hubungan. Kita bertanya, apakah tema tekanan ekonomi berkaitan dengan tema jejaring sosial? Bagaimana hubungannya? Mungkin data kita menunjukkan bahwa tekanan ekonomi justru melemahkan jejaring sosial karena timbul saling curiga. Atau kita lihat hubungan antara tema kebijakan Pemda dan inovasi dari bawah. Mungkin polanya adalah tidak terhubung, artinya program pemerintah tidak menyentuh solusi lokal yang sudah ada. Mencari pola seperti ini, seperti sebab akibat, ketegangan, atau penguatan, adalah inti dari menemukan cerita dalam data. Untuk membantu kita melihat pola, visualisasi adalah alat yang sangat kuat. Daripada hanya membuat daftar tema, cobalah membuat diagram atau peta pikiran. Letakkan tema utama di tengah dan hubungkan tema-tema turunannya. Tarik garis antara tema-tema yang berhubungan dan beri label pada garis itu. Teknik sederhana ini memaksa kita untuk berpikir relasional, bukan linier. Ini juga memudahkan kita untuk menjelaskan temuan awal kepada orang lain. Anda bisa menggunakan kertas dan spidol, papan whiteboard digital, atau software sederhana. Lalu, pola seperti apa yang harus kita buru? Saya akan memberi Anda beberapa pertanyaan pemandu. Pertama, pola frekuensi. Tema mana yang paling dominan atau konsisten disebutkan oleh hampir semua narasumber. Kedua, pola ketidaksesuaian. Di mana letak perbedaan pendapat yang mencolok, atau adakah hal yang diharapkan muncul tapi justru tidak ada. Ketiga, pola hubungan seperti yang sudah kita bahas. Keempat, pola naratif. Apakah ada urutan cerita yang berulang? Misalnya, setelah gagal panen lalu terjadi X, kemudian masyarakat melakukan Y. Pola-pola inilah yang nanti kita bawa ke tahap interpretasi. Di video berikutnya, kita akan belajar teknik-teknik untuk menyusun pola-pola ini menjadi narasi atau cerita yang kuat. Bagaimana mengubah tematik menjadi narasi kebijakan. Sampai jumpa di sana.